Saksi selanjutnya. Ya. Ini yang Bacong Anwar hanya saksi untuk saudara Dilik aja ya. Jadi nanti Pak James menunggu saja saksinya untuk Pak James sudah selesai. Ini satu saksi lagi hanya untuk terdakwa Dilik ya. Pak Bacung Anwar ya. Pak Bacung ada maju terus aja Pak. Turunkan aja, maskernya diturunkan biar agak jelas suaranya. Karena agak jauh gitu. Ya, Pak Bacung Anwar, apa yang menjadi masalah dalam perkara ini mengetahui ya. Pak Bacung, bersuara Pak, jangan mungut, nanti nggak dengar yang lain, jangan mungut, bersuara Pak ya. Ya Pak Mulia. Iya, soalnya baru satu biji kurma ini masuk Pak, jadi harus bersuara ya. Oke. Pak Bacung kenal dengan Pak Dilik tidak? Ya. Dengan Pak Hermanus kenal atau tidak? Tidak. Kemudian Pak Bacung didudukkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk terdakwa Dilik dan Hermanus, tahu tidak kenapa? Tidak. Tidak. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, oke, saya Oke. Bapak pernah memberikan keterangan di polisi? Pernah. Nah, dibuat berita acaranya. Ya. Bapak tanda tangan tidak dalam berita acara? Tanda tangan. Tanda tangan. Sebelum tanda tangan dibaca dulu apa tidak? Dibaca. Nah, dibaca. Apa yang diberikan keterangan itu, Pak? Menanyakan itu aja Pak. Kecuali nanya tentang koperasi itu aja. Oh, nanya tentang koperasi. Ya. Kenapa koperasi yang ditanya? Mengenai apanya? Saya tuh ditanya saya bilang saya sebagai penasehat. Penasehat di koperasi apa, Pak? Kalau ada di sini kayak gini, Pak. Keluarga sejahtera bersama. Keluarga sejahtera bersama. Bapak sebagai penasehat. Apa ngurus koperasinya, ketuanya siapa, Pak? Hadiah. Pak Dia. Sebagai penasehat koperasi, tugasnya apa? Baca ke pen. Bagian berdoa, bagian apa begitu sebagai penasehat? Koperasi itu masih belum berjalan lancar. Nah, terus tugas penasehat biar lancar, bagaimana menasehati? Belum ada kegiatan. Belum ada kegiatan. Yang penting Bapak ada nama sebagai penasehat, begitu. Ya. Betul. Oh, habis itu selain itu sebagai penasehat, apa lagi yang ditanya? Waktu di Pak Polisi itu Bapak ditanya apa lagi? Ditanya tentang pelaku itu Pak. Saya bilang nggak tahu. Pelaku ditanya tidak tahu. Nah, terus apa lagi ditanyanya? Ya sekitar itu aja rasanya ditanya. Ya pelaku nggak tahu. Terus tempat ngambilnya tahu nggak di mana? Nggak tahu. Nggak Saya tahu. hanya di bawah dia saya dengar gitu aja. Nah, terus kemudian bahwa yang diambil itu
sawit, mangga, duren, apa-apa. Nggak tahu juga. Ya katanya sebuah sawit yang ditulis Pak. Tanya siapa Pak? Pak Dias. Oh Pak. Jadi Pak Dias bawa ke polisi namanya sebagai penasihat koperasi, katanya ada yang ngambil sawit. Begitu? Ya Pak. Nah, di lahannya milik siapa? Katanya kena koperasi sama perusahaan. Nanti bisa-bisa putusan saya ini katanya nanti. Jadi Bapak cuma itu aja ya. Cuma mendengar dari Pak Dias, informasi Pak Dias, atau selain Pak Dias siapa lagi informasinya? Itu aja. Nah, jadi informasi dari Pak Dias bahwa ada yang mengambil sawit, nggak tahu di lahannya di mana, kemudian yang mengambil siapa nggak tahu juga. Menjelaskan karena lahan koperasi sama lahan jadi perusahaan itu aja. Oh, jadi ngambil di tempat, tapi informasinya bukan karena Bapak melihat sendiri. Tidak. Jadi hanya mendengar dari orang lain ya. Bukan mendengar misalnya ada orang bisik-bisik ngambil sawit, Bapak dengar itu enggak ya. Jadi hanya dari mendengar orang lain ya. Kalau masih ada juga pertanyaan ini panjang lagi. Halo, Pak. Bapak Batul tahu nggak bahwa koperasi keluarga bersama sejahtera itu mengadakan sistem kemitraan plasma dengan PT Hamparan? Tahu tidak? Tahu, memang kerjasama sama perusahaan Hamparan. Tahu dari mana? Dari Pak Dias. Yang saya tanya Pak Dias itu siapa? Mati. Sebagai ketuanya Pak. Oke. Bapak yang angkat Bapak sebagai penasehat siapa? Pak Dias. Sendiri aja yang angkat Bapak sebagai penasehat. Kurang 20 kemarin Pak. Makanya. Bapak tahu nggak lahan yang jadi di sistem kemitraan plasma di mana? Tahu tidak? Di lahan itu di kilometer 5. Bukan. Sistem kemitraan plasma itu sekarang kita tanami sawit. Iya, tanam sama perusahaan. Oke. Bapak pernah ke sana tidak? Pernah. Apakah koperasi itu sudah berjalan sistem plasmanya? Selama ini ya harus tertahan-tahan gitu aja Pak. Belum ada berjalan. Bapak merupakan anggota dari koperasi juga? Bapak adalah sebagai anggota koperasi juga? Iya. Belum ada ini keuntungan, Pak Batu? Belum ada. Bapak tahu batas berita ada pengambilan kelapa sawit itu terjadinya di mana? Lahan siapa? Ini saya dengar dari Pak Dias Pak. Saya nggak. Ya, lahan di mana? Lahan di mana? Lahan di koperasi kah, di plasma kah, atau bukan? Kena koperasi sama perusahaan punya. Katanya itu diambil. Iya, kalau sawit bisa diambil sama orang. Pak, kalau Pak Jeswat sama Pak Dilik sama Abu Hermanus sebagai anggota koperasi juga. Sebagai anggota koperasi bukan? Bukan. Bukan ya? Ada 3 selain koperasi keluarga bersenjata bersama itu ada koperasi lain yang bekerja sama PT Hamparan. Ada tidak? Pengetahuan saya nggak ada Pak. Pak, salah buat Pak Dias ya. Ya. Ada pertanyaan? Katanya juga ini Pak Romo. Baik, kita terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah pernah mendengar permentan nomor 98 tahun 2013 tentang pengolahan usaha perkebunan? Kurang jelas. Apakah saudara saksi pernah mendengar peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 tentang pengolahan usaha perkebunan?
Kurang ngerti Pak. Gak ngerti Pak. Saudara saksi, jadi di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, Pasal 40 Ayat 1 menyebutkan perusahaan perkebunan yang sudah memiliki IUP di huruf G-nya menyatakan wajib melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar. Menurut saudara saksi, apakah anggota koperasi keluarga sehat sejahtera bersama ini adalah masyarakat sekitar Desa Penyang? Apakah anggota koperasi ini adalah warga sekitar Desa Penyang? Nah perlu saya jelas Pak, saya dibawa Pak Dias sana tuh karena saya berjasa sama orang tuanya. Tempo hari sebelum jalan itu baru selesai, saya nih dipakai sama Tong Sincong di sana untuk pesuruh sana. Maka dengan ada jasa saya itu dibawa Pak Dias. Jadi Bapak Desa Penyang itu belum ada Pak. Oke, jadi Bapak bukan warga Desa Penyang berarti ya? Bukan, saya dari Desa Katingan. Saya lama dapat 5 itu Tong Sincong, bapaknya Dias, bapak angkat Dias. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui luas lahan milik koperasi? Iya. Ya, apakah saudara saksi tahu nggak luasnya berapa? Sepengetahuan saya itu 145 dan koperasi. 145 hektar. Saudara saksi tahu batas-batasnya? Batas koperasi, lahan koperasi, saudara saksi tahu batas lahan koperasinya? Tidak. Sebentar kita halaman rumah Pak Tong Sincong itu dulu di kilometer 45 ke belakang sama ke arah Sampit itu. Berapa hektar, Pak? Oh ya. Berapa hektar yang Bapak tahu? Kata Pak Dias kemarin itu kalau tidak salah masuk ke saya itu 145. Ya ada SPI baru tambah lagi. Ya, urusan tua. Yang kita nanti salah saya ngomong. Oke. Itu kata Pak Dias, Pak ya? Kata Pak Dias ya itu ya? Itu kata Pak Dias. Baik, saudara saksi, walaupun sambil tertawa kita ini tanya jawab ini, tapi saya ingin menegaskan, apakah BAP saudara saksi ini merupakan keterangan dari saudara saksi sendiri atau keterangan saudara Dias? Itu berdasar fakta Pak. Saya ini lama ikut Bapak Dias tempo hari. Jadi saya dibawa ke operasi itu banyak kelihatan jasa-jasa saya ikut kuatnya dulu Pak. Isi BAP saudara ini, mengapa kami klarifikasi? Ya, karena ini berkas perkara ini Pak. Makanya ditanya ini, apakah ini keterangan Bapak atau keterangan Pak Dias? Karena mau dulu Bapak mengatakan dari Pak Dias. BAP yang Bapak tanda tangani ini keterangan Bapak atau keterangan dari orang lain? Keterangan saya Pak. Oke, keterangan Bapak. Kalau dari keterangan Bapak tadi, tapi semua di sini Bapak mengatakan tadi bahwa semua informasi hanya karena diberitahu oleh Pak Dias, betul Pak ya? Iya, saya dapat informasi dari Pak Dias Pak. Ya, cukup yang mulia. Cukup ya. Saudara Dili, bentar Pak Baca, bentar. Saudara Dili. Cukup yang mulia. Cukup. Ya. Ya, sudah Pak Bacung. Terima kasih. Untuk umum, masih ada saksi yang akan dihadirkan. Saudara penuntut umum, cukup saksinya. Saksi untuk meringankan para terdakwa dari penasihat hukum
Ada berapa? Baik Yang Mulia, kami rencananya akan menghadirkan 8 sampai 10 orang saksi yang meringankan Yang Mulia. Baik untuk saudara Dilik dan saudara James. Untuk masing-masing atau kedua-duanya? Untuk keduanya Yang Mulia. Untuk keduanya. Ya, itu selain saksi ada surat yang mau diajukan. ada Yang Mulia. Kapan saudara bisa ajukan itu rencananya kalau surat? Minggu depan Yang Mulia sudah bisa kita ajukan. Kalau bisa 1 hari sebelumnya nanti diverifikasi dulu di sini. Dilihat kalau ada yang asli atau kopi begitu, nanti diverifikasi 1 hari sebelumnya. Nanti akan ditemui oleh salah seorang hakim untuk mengecek asli tidak surat itu di meja PDSP. Gitu. Siap Yang Mulia. Ya. Yang Mulia, untuk yang 10 orang saksi nanti 8 itu adalah saksi yang meringankan. Kemudian 2 orang saksi itu adalah saksi ahli untuk ahli. 1 nanti akan berbicara. Iya. Sekaligus. Ya. Ya. Jadi Senin depan bukti suratnya Kamis atau Jumat bisa nggak? Libur sore Jumat untuk verifikasi bukti suratnya. Banyak apa enggak bukti suratnya? Lumayan Yang Mulia. Ada 1 sebesar ini Yang Mulia. 1 bundel. Ya kalau ini setelah dinasehol kalau bisa di hari Jumat diajukan. Tapi kalau memang sudah siap besok juga boleh. Untuk bukti surat nanti tinggal verifikasi di sini kalau memang siap besok. Nggak ada yang Yang Mulia, izin Yang Mulia, apakah bisa kami menyerahkan dokumennya di hari Senin Yang Mulia? Kemudian sidangnya dilakukan di hari Selasa. Karena kami perlu waktu untuk merapikan dokumennya Yang Mulia. Jadi begini saya agak kalau pindah hari agak susah. Pak Bacung bisa meninggalkan persidangan, Pak Bacung juga. Soalnya kalau hari Selasa itu telekonferensinya per majelis, jadi nggak bisa bergeser hari gitu. Hari saya memang di hari Senin, jadi agak susah. Soalnya kan ini saksinya banyak dan minat minggu depannya sudah nggak bisa mendekati. Gini saja. Jadi oke, bisa verifikasi nanti Senin pagi ya pukul 8.30. Jadi saya harapkan nanti ada salah seorang hakim dan panitera pengganti nanti verifikasi di bawah ya. Siap Dengan bukti-buktinya. Terus setelah itu 12:30 penuntut umum untuk sidang ini kita lanjut ya 12:30 siang. Jadi kemungkinan ya agak panjang lagi nanti, nggak apa-apa. Kondisinya seperti itu. Jadi antara waktu itu nanti kita bisa sidang yang lain dipercepat. Tolong penuntut umum sudah ngatur waktunya. Jadi 9:30 itu sidang lain sudah mulai. Nanti 12:30 kita mulai yang sidang. Dan pagi kesempatannya pukul 8:30 pihak penasihat hukum sudah membawa bukti surat untuk diverifikasi di sini ya, di pengadilan ya. Siap Yang Mulia. Kalau penuntut umum mau hadir, mau lihat verifikasi boleh, tidak juga nggak jadi masalah.
Yang penting percaya aja sama majelis gitu. Ya. Tapi sebaiknya sih kalau biar yakin suratnya apa, tanda nomor berapa, silakan ke sini dengan daftar bukti ya, biasa ya, penasihat hukum ya, jangan lupa daftar bukti dan menerangkan apa maksud dari isi surat itu. Siap, Yang Mulia. Ya, kemudian nanti salah satu dari penuntut umum bisa ke PN pagi itu untuk juga melihat verifikasi suratnya. Begitu ya? Baik, Yang Mulia. Biar dipahami, jangan sampai dipanggil-panggil lagi nanti salah satu dari penuntut umum. Oke, itu kita sepakati. Jadi terima kasih atas kerjasamanya semua, bisa lancarnya persidangan hari ini, dan kepada para terdakwa tetap berada dalam tahanan, tetap jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa cepat diinformasikan, tanpa harus ada surat pun kita cepat mengantisipasi kalau ada hal yang kemarin ya, begitu ya. Dan sehat selalu, yang penting mudah-mudahan sehat selalu. Ya, kiranya itu saja, dan memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya menghadirkan saksi richard. Sidang ditunda hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Sidang hari ini dinyatakan ditutup.